COVID-19 tahun 2021. Dan kami ucapkan juga kepada yang terhormat selamat datang, yaitu Ibu Ambar Widya Ningrum MT selaku Sekretaris Kecamatan Daerah Wonocolo Surabaya. Yang terhormat kepada Ibu Teti Nursadah SHMSI selaku Kepala Kelurahan Daerah Sidosermo. Yang terhormat kepada Dr. Andes EC Sarif Hidayat selaku DPL kelompok 36 KKN UPN Veteran Jawa Timur. Dan selamat malam kepada seluruh hadirin peserta webinar penyuluhan COVID-19 pada malam hari ini. Luar biasa sekali antusiasnya ya. Pada malam hari ini ada 101 peserta webinar penyuluhan COVID-19 yang sangat antusias sekali. Sedikit informasi dari panitia bahwasanya peserta pada malam hari ini tidak hanya dari keluarga dari Sidosermo saja, melainkan mulai dari Sabang sampai Merauke juga ada di sini. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Maluku, sampai juga ada yang dari Fundan University. Wow, luar biasa sekali ya. Antusiasnya tidak hanya dari warga-warga Indonesia saja, melainkan dari luar negeri juga antusias akan webinar pada malam hari ini. Webinar pada malam hari ini diselenggarakan oleh kelompok 36 KKN UPN Veteran Jawa Timur dan didukung oleh Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Sidosermo, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan didukung oleh Kampus Merdeka. Kalau lupa juga saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelino Altaf yang akan menemani teman-teman sekalian dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada malam hari ini akan diselenggarakan yang pertama yaitu adalah pembukaan. Yang kedua yaitu adalah sambutan-sambutan. Yang ketiga adalah materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Yang kelima kesimpulan. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama serta penutupan. Adapun tata tertib yang akan dilaksanakan pada webinar pada malam hari ini. Yang pertama, peserta webinar mengakses link Zoom meeting pada pukul 19 WIB sampai dengan selesai, yaitu peserta login 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, untuk peserta gunakan profesi nama lengkap, contoh mahasiswa _Nurlaili saat bergabung di room Zoom meeting, berpakaian sopan dan menggunakan virtual background yang telah kami siapkan dari panitia. Yang ketiga, peserta wajib untuk on cam dan tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di mute saat kegiatan webinar berlangsung. Peserta wajib hadir dan mengisi link Google Form yang dibagikan oleh panitia. Link absen akan dibagikan 45 menit sebelum acara selesai. Yang kelima, diharapkan peserta tidak meninggalkan room selama webinar berlangsung, kecuali dalam kegiatan terpaksa atau darurat. Yang keenam, kegiatan webinar berlangsung pada sesi tanya jawab, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan chat box pada Zoom untuk meminta izin dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Yang ketujuh, peserta yang bertanya wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu dan disambung pertanyaan dengan menggunakan tata krama yang baik serta menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang kedelapan, sesi tanya jawab dibatasi hanya sampai waktu yang telah ditentukan. Yang kesembilan, setelah pemaparan dan sesi tanya jawab selesai, peserta diharapkan tidak meninggalkan room terlebih dahulu karena ada sesi foto bersama melalui via Zoom, maka semua peserta wajib menyalakan kamera. Yang ke-10, sertifikat elektronik hanya diberikan kepada peserta yang mengisi link Google Form daftar hadir atau absensi dan yang akan dibagikan oleh panitia saat akhir acara. 11. Sertifikat elektronik dikirimkan paling lambat H+21 setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email peserta yang diisi pada daftar hadir atau absensi dan data yang tertera pada sertifikat sesuai dengan data yang diisi pada link Google Form. Dan yang terakhir yaitu tata tertib ini bersifat valid dan harus dipatuhi oleh setiap peserta. Baik, cukup jelas ya teman-teman sekalian untuk tata tertibnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk teman-teman sekalian, tempat dan waktu kami persilakan.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Dr. Andes EC Syarif Hidayat MSI selaku dosen pembimbing lapang kelompok 36 KKN UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Bapak Syarif Hidayat, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Sekretaris ya dari Kecamatan Wonocolo serta Ibu Lurah Sidosermo yaitu Ibu Teti serta para anggota peserta KKN kelompok 36 yang kami banggakan serta terima kasih pada hari ini kelompok 36 mengadakan webinar mengenai penyuluhan mengenai COVID-19 yang merupakan rangkaian acara dari kegiatan KKN tematik bela negara tahun 2021 yang kami harapkan nantinya dengan webinar KKN kelompok 36 ini yang menyelenggarakan mengenai penyuluhan COVID-19 ini akan memberikan edukasi atau manfaat bagi kita semua. Dan saya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lurah ya, Ibu Lurah Teti, Ibu Lurah Sidosermo yang telah banyak membantu dalam kegiatan KKN ini sehingga KKN ini bisa terselenggara dengan baik sesuai dengan program-program kerja masing-masing divisi bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lurah Teti beserta jajarannya yang telah mensupport banyak terhadap kegiatan adik-adik mahasiswa. Itu saja saya rasa sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif Hidayat atas sambutan dan waktunya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Teti Nur Sahada, SHMSI, selaku Kepala Kelurahan Daerah Sidosermo, Surabaya. Kepada Ibu Teti, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Hidayat, yang kami hormati rekan saya Ibu Sekcam, Ibu Ambar, yang saya sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sidosermo, dan yang saya cintai juga adalah Ibu Kurnia selaku Koordinator UKM Kelurahan Sidosermo, serta adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam hari ini kita bisa bertatap muka dengan suasana yang sehat semuanya, dan alhamdulillah dengan kegiatan webinar penyuluhan COVID-19 ini dan masa pandemi ini akan segera berlalu dan semua kita selalu sehat terus menerus. Saya ucapkan terima kasih selaku Lurah Sidosermo kepada Bapak Syarif Hidayat dan juga adik-adik sekalian yang mana telah ber-KKN di Kelurahan Sidosermo, dan juga mohon maaf jika ada penerimaan ataupun ada kata-kata serta sesuatu hal yang kurang berkenan di hati adik-adik semua. Dan ucapan terima kasih juga bahwa kami telah dibuatkan hidroponik ya. Begitu juga sudah ada lele
Lelenya sudah langsung besar, luar biasa. Bisa langsung digoreng itu, benar. Sudah besar-besar lelenya Bapak. Jadi lelenya benar sudah luar biasa ini untuk makan siang Bu Lurah kayaknya. Kemudian kami sudah diberikan sembako Bapak. Kemudian kemarin juga saya sudah laporkan kepada teman-teman bahwa sembako itu peruntukan bagi yang isoma. Terima kasih banyak, bukan amal jariah daripada adik-adik semua. Semoga yang menerimanya berkah dan adik-adik mendapat pahala yang setimpal. Dan juga kami atas nama kelurahan beserta jajarannya warga, begitu UKM dan seluruhnya personel yang ada di kelurahan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas kedatangan adik-adik. Semoga edukasi yang diberikan oleh adik-adik bermanfaat bagi warga kami. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sri Hidayat yang telah meluangkan waktu mendampingi mahasiswanya. Semoga kalian semua orang-orang yang the best, orang-orang yang sukses untuk masa depan dan menjadikan negara ini menjadi lebih maju lagi daripada adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti atas sambutan dan waktunya. Baik, langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan yang ketiga dari Insinyur Ambar Widya Tinggirum MT selaku Sekretaris Kecamatan Daerah Wonocolo. Kepada Ibu Ambar, tempat dan waktu kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Hidayat sebagai dosen pembimbing dari Universitas Negeri Pembangunan Veteran UPN ya Bapak, dan yang terhormat Ibu Lurah Sidosermo, Bu Teti yang saya cintai, Siap. Ibu yang cantik, Siap, Ibu. dan yang terhormat semua adik-adik semua yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat atas nama Camat Wonocolo, memang saya sebagai Sekcam di sini mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas atensi ataupun atas sumbangsih dari para adik-adik mahasiswa UPN Veteran dalam rangka KKN di Kelurahan Sidosermo. Memang di Kecamatan Wonocolo, kelurahan memang tidak hanya satu, Sidosermo aja, tapi ada 5. Nah, mungkin kebetulan pada saat ini adik-adik semua atau adik-adik dari UPN ber-KKN di kelurahan yang kebetulan dipimpin oleh Bu Teti yang di Sidosermo. Di Kecamatan Wonocolo sebetulnya ada 5, yaitu yang pertama mungkin Kelurahan Sibalankerto, ada Kelurahan Jembur Wonosari, ada Kelurahan Margorejo, Kelurahan Sidosermo, dan Kelurahan Pendul Mrisi. Dan dalam bentuk apapun, saya atas nama Camat Wonocolo ataupun pihak di Kecamatan Wonocolo amat sangat berterima kasih atas sumbangsi. Apa itu Bu Teti? Katanya lelenya sudah besar-besar ya Bu Teti ya. Besar Bu Ambar, kayaknya mau langsung digoreng itu. Waduh, iya, tinggal nanti cari cabai sama tomat. Iya, nunggu kangkungnya belum tumbuh tapi Bu Ambar. Kangkungnya belum tumbuh. Iya, makanya menyusul nanti kangkungnya. Iya. Atau nanti barangkali adik-adik yang KKN bisa hadir ke situ sekalian bikin siap. Siap, makan bersama di situ ya. Siap. Tapi tidak melupakan prokes ya Ibu semuanya. Ya. Mau makan Padang siap. Kesukaan Bu Teti itu. Maaf Bapak kalau di sini Pak Syarif, kalau saya memang sama Bu Teti suka bercanda ini jadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, apapun bentuknya itu, saya berharap kalian sebagai generasi muda, apalagi di saat pandemi ini, saling jaga kesehatan kalian masing-masing, jaga prokes, jangan sepelekan masalah kesehatan, karena apapun bentuknya itu saat ini kesehatan adalah masalah yang paling mahal dan paling utama.
kalau kalian semua tidak sehat, bagaimana nanti ke depannya? Karena apapun bentuknya itu, yang namanya sakit itu tidak enak. Apalagi di saat pandemi COVID ini, mungkin Bu Teti itu yang udah punya pengalaman tuh. Pernah terpapar ya Bu Teti? Pernah menginap di RSI 15 hari, Nah, itu tidak dia. masuk sebulan setengah. Amat sangat berat. Amat sangat berat, saya tahu itu Bu Teti. Amat sangat berat. Jadi itu jadi pelajaran yang amat sangat berharga. Apalagi di saat pandemi COVID ini, dan webinar ini juga mengambil tema penyuluhan COVID-19 ya, menjaga pola hidup yang sehat di masa pandemi dan penggunaan masker yang baik dan benar. Tepat itu sebetulnya penyuluhan ini, karena di saat ini apapun bentuknya, kadang kita juga dari kelurahan, dari kecamatan sudah sering turun untuk memberi penyuluhan, baik itu ke warung-warung, masyarakat yang lewat, ataupun masyarakat yang ada di pasar. Susah ya Bu Teti untuk menggunakan masker kadang-kadang. Nah, saya dengan peran adik-adik semua ini mungkin bisa nanti menambah wawasan mereka, dan mereka bisa tertib, bisa sadar akan wajib memakai masker dimanapun itu berada. Nggak banyak kata lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Mungkin setelah ini saya leave. Mohon izin Pak Sarif ya Pak. Baik Pak ya, karena kebetulan ini ada tamu di rumah ini Pak, sudah nunggu, saya jadi nggak, mohon maaf nggak ini. Bu Teti, saya juga mohon maaf. Kalau Bu Teti mau lanjut, monggo. Siap Ya, Ibu. oke, saya Monggo, izin dilanjut. untuk Siap. live aja. Siap. Akhirul kata, saya ucapkan tetap semangat bagi adik-adik UPN semua dalam menempuh pelajaran dan nanti mengaplikasikannya setelah kalian lulus di lapangan pekerjaan. Semoga sukses. Amin. Semoga sukses selalu. Kami akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar atas sambutannya selaku perwakilan dari pihak Kecamatan Daerah Wonocolo. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini acara yang dinanti-nanti. Tapi sebelum itu, berbicara tentang bagaimana kita menjaga pola hidup sehat di masa pandemi ini, tentunya tidak lepas dari bagaimana cara kita memakai masker, lalu penggunaan hand sanitizer, maupun menjaga pola makan yang sehat agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin meluas ditambah dengan munculnya variasi yang beragam membuat masyarakat menjadi was-was akan adanya serangan yang akan meledak di Indonesia. Kasus COVID sendiri yang semakin banyak akan tewasnya masyarakat menjadikan mental manusia menjadi sangat suram. Lalu bagaimana teman-teman atau kita semua yang ada di sini untuk gimana sih caranya menjaga pola hidup sehat yang baik dan benar di masa pandemi saat ini? Pada malam hari ini kita kedatangan seorang anak muda yang sungguh sangat luar biasa ingin berbagi ilmunya bersama kita. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari kedokteran di salah satu universitas yang ternama di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya, yaitu Mas Piko Satria Agusta. Di sini terdapat riwayat pendidikan yang pertama menjadi mahasiswa FKUB tahun 2019 sampai sekarang. Yang kedua SMA 1 melakukan pendidikan SMA di SMA 1 Boyolangu tahun 2015 sampai 2018 dan mengemban pendidikan SMP di SMP 1 Bandung tahun 2012 sampai 2015. Dan mempunyai pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang cukup banyak, salah satunya yaitu menjadi Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Bandung tahun 2021, serta prestasi yang cukup banyak sekali. Yang salah satunya yaitu diundang di acara konversi, diundang di acara konversi daring The Nutrition Society UK yang diadakan di Irlandia tahun 2021. Baik, langsung saja mari kita sambut yaitu Mas Piko Satria Agusta. Selamat malam Mas Piko.
Halo, selamat malam. Bagaimana Assalamualaikum. Mas? Kondisi di sana Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, ini sedikit mengenal tentang Mas Viko nih. Mas Viko sendiri mempunyai cita-cita sebagai dokter itu mulai dari kecil atau baru-baru saat ini, Mas? Ya, cita-cita dari kecil sih. Terus baru-baru ini ya menjadi semangat soalnya ya ternyata peran dokter juga begitu besar karena seperti pandemi seperti ini kan sangat dibutuhkan kan tenaga medis. Baik tentunya. Lalu sedikit bocoran nih Mas. Biasanya kalau misalnya masuk di Fakultas Kedokteran di UB itu susah atau enggak sih? Ya, relatif sih. Ya, enjoy aja lah, nikmati prosesnya. Enjoy aja ya tentunya ya. Nikmatin aja prosesnya, pokoknya semangat untuk mengembangkan pendidikan tentunya teman-teman ya. Baik, setelah ini Mas Viko akan mengenalkan bagaimana cara menjaga pola hidup sehat di masa pandemi, serta penggunaan masker yang benar di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Mas Viko sudah siap ya? Siap. Oke, untuk Mas Viko tempat dan waktu kami persilakan. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Oke, terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman, mahasiswa, Bapak Ibu, keluarga, dan seluruh jajaran panitia. Nah, di malam ini saya berkesempatan untuk sharing terkait gimana sih pola hidup sehat di masa pandemi ini agar kita tuh tetap menjaga kebugaran jasmani dan terhindar dari COVID, dan walaupun umpama terkena, semoga kita bisa kembali pulih lagi. Nah, mungkin aku akan bertanya untuk beberapa teman-teman, gimana sih menurut kalian cara untuk meningkatkan hidup sehat untuk kita semua? Mungkin aku tanya pada panitia terlebih dahulu, dari Kak Hani Izzatul, gimana Kak menurut Kakak cara meningkatkan hidup sehat di masa pandemi ini? Kak Hani? Ayo, Mbak Hani mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Viko. Bagaimana sih hidup sehat yang Mbak Hani? Halo. Halo, oke. Maaf ya, suaranya agak kecil, soalnya pakai laptop biasanya suaranya agak kecil. Untuk di pandemi seperti ini sih biasanya untuk menjaga pola hidup yang sehat itu seperti makan yang bergizi, terus jangan lupa olahraga juga, minimal seminggu sekali, jadi imun atau kekebalan di dalam tubuh itu meningkat, seperti itu. Baik, jawaban bagus sekali. Benar sih, itu salah satunya. Jadi ya beberapa cara agar kita tetap hidup sehat di masa pandemi ini, salah satunya yaitu ada mengatur pola makan, aktivitas, olahraga, istirahat, dan lain-lain. Jadi yang pertama yaitu mengatur pola makan. Kenapa sih pentingnya mengatur pola makan di masa pandemi ini? Mungkin untuk para teman-teman mahasiswa, pada Bapak Ibu warga, karena kan ada yang beberapa yang work from home, akhirnya cuma di rumah aja, lalu juga cuma makan aja atau beraktivitas, cuma makan aja kurang beraktivitas, akhirnya bisa obesitas atau bahkan susah untuk mengatur konsumsi gula, bisa aja karena kau sendiri kan komorbid COVID itu yang paling berbahaya adalah diabetes, jadi ya menghimbau untuk teman-teman dan para warga agar memantau pola makannya sebaik mungkin. Jadi makan itu makan secukupnya, nggak kurang nggak lebih. Yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, makanlah sebelum kenyang dan gimana tadi? Lupa. Sorry. Makanlah
karena saat lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang gitu. Dan jangan lupa minum air putih. Minum air putih itu bukan terlalu banyak terlalu banyak minum air putih. Jadi minum air putih itu juga ada batasannya. Lalu jangan lupa untuk minum vitamin dan jangan berlebihan. Jadi kan sudah banyak kan yang tahu gimana sih pedoman gizi seimbang itu. Dulu waktu kita SD, waktu kita SMP, teman-teman waktu mungkin Bapak Ibu warga juga tahu yang istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu diganti dengan pedoman gizi seimbang, yaitu tumpeng gizi. Sekarang pedomannya ini, para ilmu gizi. Jadi yang di bawah itu, kita itu beraktivitas dan berolahraga. Seperti berolahraga untuk sepak bola, berjalan kaki, ada senam, menyapu, beraktivitas, membersihkan rumah, lalu mencuci tangan dan memantau berat badan. Lalu di atasnya ada karbohidrat, itu seperti nasi, jagung, umbi, atau yang lain. Itu 3-4 porsi. Lalu ada sayur-sayuran, 3-4 porsi juga, dan buah-buahan. Lalu di atasnya lagi ada protein dan lemak, seperti ikan, ayam, udang, telur, kacang-kacangan. Dan di atasnya lagi adalah gula, garam, dan minyak sesuai takaran. Seperti gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, minyak 5 sendok makan. Dan jangan lupa untuk minum air putih 8 gelas per hari. Itu di atas ini batasi gula, garam, dan minyak. Soalnya kalau kita terlalu berlebihan, ada penyakit yang bisa menyerang kita saat itu terlalu berlebihan. Nah, ini poster yang saya dapat dari teman saya yang dari ilmu gizi terkait jumlah kalori yang kita bisa konsumsi setiap hari. Ya mungkin nggak terlalu ditimbang-timbang lah, pokok takarannya seperti ini. Bisa dilihat ini dari gambarnya, ada nasi, ini nasi merah biasanya dibuat untuk orang-orang diet, lalu ada sayur-sayuran kayak pecel, ada pisang, ada tempe, ada kentang, dan seperti itu. Dan tidak cuma makan saja, lalu ada juga aktivitas dan berolahraga. Karena kalau cuma makan aja, kita diet tanpa kita berolahraga, kayak selalu masuk-masuk gitu aja kan, nggak ada aktivitas yang kita keluarin. Jadi ATP itu energi itu cuma masuk saja, nggak dikeluarin. Jadi kita juga perlunya beraktivitas dan olahraga. Nah, ini untuk para teman-teman, para mahasiswa, aku juga pernah mengalaminya. Jadi ya kita sempatkan berolahraga di tengah pandemi ini. Mungkin untuk para Bapak Ibu warga bisa, mungkin pagi lah kalau ada waktu luang, bisa berjemur, meningkatkan vitamin K pada tubuh kita. Lalu juga jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari. Lalu juga peregangan lah, senam-senam ringan di pagi hari. Itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Soalnya juga terbukti, pagi hari itu tinggi-tingginya oksigen. Dan sinar mataharinya juga baik untuk tubuh kita. Jadi ya keluar rumah, nggak harus keluar rumah jalan-jalan, di teras aja lah. Pokok dapat sinar matahari, berjemur, lalu juga melakukan peregangan, senam-senam ringan. Ini juga saya menghimbau untuk teman-teman mahasiswa lah yang lagi kuliah daring. Kan biasanya mungkin pagi habis sholat subuh langsung tidur lagi, bangun-bangun langsung di kelas. Itu kan ya benar sih habis sholat subuh selalu ngantuk kan. Tapi kalau cobalah merubah kebiasaan sedikit-sedikit gitu. Aku pernah merasakan kan, kalau habis sholat subuh itu kok ngantuk, pengen tidur lagi, lalu bangun-bangun kuliah. Tapi kalau aku coba-coba olahraga, coba-coba berjemur, ternyata ya pertamanya berat, ngantuk, tapi lama-lama juga merasa bugar, merasa imun kita itu meningkat lah. Dan umpama teman-teman kalau lagi kuliah, dari aku nih, itu kuliahnya dari jam 8, lalu kosong, istirahat jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai sore, jam 4-an lah, itu kuliahnya. Dan itu kan lama kan, kita cuma duduk di depan laptop, kadang rebahan, kadang yang lain. Itu kalau bisa selama beberapa jam atau beberapa menit, kita tuh melakukan peregangan. Selama 10 menit, itu dianjurkan agar kita ya menghindari penyakit-penyakit yang timbul karena ergonomis saat kita belajar. Juga memejamkan mata atau
mengistirahatkan telinga kita dari earphone atau headset. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat ini penting soalnya ya mungkin bagi teman-teman mahasiswa sama Bapak Ibu juga, karena ini mungkin ada yang terlalu banyak istirahat, terlalu banyak tidur, atau kurang istirahat atau kurang tidur juga kan, ada kan. Kita harus bisa menyeimbangkan. Jadi ya, sempatkan kita beristirahat berkualitas mungkin. Contohnya kayak aku jam 12 sampai jam 1 kan ada waktu istirahat. Jadi aku sempatkan tidur selama 20 menit, makan terus kembali lagi mengikuti perkuliahan. Jangan lupa berrelaksasi atau melakukan refreshing saat kuliah daring di depan gadget dan saat beraktivitas di tengah pandemi ini. Ini bisa untuk Bapak dan Ibu warga dan seluruh para mahasiswa. Ini ada posternya, bisa dilihat di mana usia 18 sampai 40 orang dewasa membutuhkan 7 sampai 8 jam per hari. Itu kata dokter. Kan kita nggak tahu kan, ada yang tidur cuma berapa jam, 3 jam, 2 jam, karena juga banyak tugas atau banyak aktivitas lain. Jadi kalau bisa kita membutuhkan kualitas tidur yang optimal lah. Nggak apa-apa 5 jam. Kalau kita ada waktu luang, kita daripada buka Instagram atau buka gadget yang lain, kalau buka YouTube, mending mengistirahatkan mata, mengistirahatkan tubuh, agar menjaga imun selama pandemi ini, karena ini sangat penting istirahat itu. Nah, lalu ada refreshing. Kenapa sih refreshing penting? Soalnya refreshing itu cara kita untuk menghibur diri kita sendiri, dan menghibur diri kita sendiri itu menghasilkan hormon oksitosin, di mana hormon kebahagiaan. Jadi pokok buat kita bahagia. Syarat kan seperti yang katanya Dokter Tirta kan, kalau umpama terkena COVID, agar kita terhindar dari COVID, itu makan enak, tidur, pakai masker, seneng. Itu kan, mesti itu yang dibilangin. Jadi ya, kita menghibur diri, buat kita senyaman mungkin, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu sakit hati, kita bikin diri kita itu bugar lah, merasa bersyukur. Kayak pagi hari, lalu meregangkan tangan ke atas, sambil menghirup oksigen, masukkan aura-aura positif, jadi kayak itu kayak bersyukurlah, alhamdulillah gitu. Masih diberi kesehatan. Dan refreshing ini kalau di rumah bisa melakukan mungkin baca-baca buku, baca majalah, baca koran, bermain dengan hewan peliharaan, kucing, burung, ikan. Ikan nggak bisa dibuat main kan, kasih makan aja sih. Lalu ada memasak. Untuk para teman-teman atau bapak ibu warga, nyobalah bikin masak, belajar masak. Aku juga kadang belajar masak sih. Belajar masak telur tadi. Lalu ada bermain alat musik. Ya, setiap orang itu kayak membutuhkan pelarian lah. Mungkin kayak banyak kan itu kabar-kabar artis yang pelariannya selalu narkoba, selalu hal-hal yang negatif. Banyak kan. Dan yang aku apresiasi itu dari komentarnya Komeng yang komedian. Setiap orang itu butuh pelarian. Seperti saya pelariannya bermain game PS atau komputer. Itu komentar si Komeng. Jadi ya benar, umpama kita mengalami hari buruk, umpama kita mengalami hari berat, untuk teman-teman mahasiswa juga, kalau umpama ada nilai yang tugas buruk atau tugasnya gimana lah, dan kita cari refreshing, menghibur diri. Dan banyak aktivitas positif, kegiatan positif yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Soalnya senang itu sangat dianjurkan lah. Pokoknya kita harus hidup tenang, hidup bersyukur, hidup bergairah. Tuh. Dan kalau mama ingin keluar rumah ya bisa bersepeda, menanam tumbuhan. Tapi kan kayak mama saya tuh di rumah itu kan karena ada PPKM ini, akhirnya juga suka berkebun. Rumahnya kayak hutan, gitu. Banyak beli-beli bunga-bunga. Dan ini sangat nggak ya dihimbau di rumah saja. Soalnya ya tahu sendiri kan COVID menanjak naik kan, meluap-luap. Jadi varian Delta, ada varian Kappa, ada yang lain-lain. Iya, dihimbau
seminim mungkin untuk keluar rumah. Tapi karena ada tugas penting atau ada pekerjaan, boleh. Tapi kalau aku biasanya kalau refreshing tuh lari ke apa ya, motoran lah, ke sawah, cuma lihat sawah, berjemur gitu sambil ngelamun, kita sudah seneng aku. Tapi protokol kesehatannya sangat harus dipantau. Dan kayak sedikit cerita, kenapa sih kita harus memantau pola hidup sehat di pandemi ini? Soalnya kan banyak sih teman-temanku yang sama di fakultas di kedokteran itu waktu on cam, waktu seperti Zoom ini itu pipinya sudah mulai membuk itu kayak, loh ini kenapa kok tiba-tiba bengkak, itu banyak yang tiba-tiba kayak gitu loh. Kira curhat-curhat lah ada temanku. Ya ini kok aku di rumah cuma makan aja, berat badanku dari 70 berapa jadi 84 lah. Lalu drastis. Aku juga kaget kan, aku langsung juga memantau berat badanku. Dulu berat badanku itu sebelum pandemi itu sekitar 63 64 dan sekarang juga 70. Itu kenapa? Karena pandemi ini kan aku selalu di rumah kan, di Tulungagung, nggak ke Malang. Singkat cerita itu karena di rumah ya aktivitasku di rumah aja, cuma di rumah aja. Dan kalau malam itu papaku tuh kadang, ayahku tuh kadang nyuruh aku, oh tolong idik-idikin papa, injik-injikin tuh yang punggungnya diinjik-injikin itu kan udah pada tahu. Terus kok kadang males, kadang dosa sih disuruh orang tua males. Kadang males, kadang pengen ngebagian orang tua. Jadi aku injek-injekin, terus aku capek, oh tolong injek-injekin papa. Aduh, Dava aja Pak, adikku Dava itu. Dava aja Pak, Dava keberatan, Dava berat badannya itu 68. Jadi biar aku nggak disuruh injek-injekin, berat badanku itu harus naik dong. Jadi motivasiku untuk menambah berat badan itu karena nggak mau disuruh injek-injekin papa. Astagfirullah. Dan akhirnya ya aku cuma makan aja, dan ternyata melambung tinggi, cuma makan aja nggak beraktivitas. Astagfirullah, langsung kaget loh. Kok langsung tinggi berat badanku? Langsung aku bilang ke mamaku, mah ini kalau berat badanku melewati 70, aku mulai memantau berat badanku. Dan karena berat badanku itu 68, 69, 70, akhirnya yang disuruh ngejek-ngejekin itu bener adikku, tapi aku semakin kaget dengan diriku, soalnya kan dari 63, 64 langsung ke 70. Apa aja waktu ganti baju ngaca, loh kok kayak gini perutku, aduh langsung kaget kan, kok langsung gemuk gitu. Akhirnya mulai itu langsung aku memantau pola hidupku, jadi pola makan, pola istirahat, aku pantau, dan setiap malam, setiap pagi aku kayak sering lihat berat badan lah agar memantau berat badanku nggak meningkat. Soalnya ya cerita dari mamaku kayak papa dulu waktu kuliah, waktu sebelum nikah sama mama itu kurus, waktu nikah pun kurus, berat badannya cuma 60 berapa gitu, sedangkan sekarang papaku gemuk. Jadi aku kayak nggak pengen sih masa tuaku itu nanti jadi gemuk. Jadi aku harus menjaga badanku seideal mungkin. Ini juga saudaraku yang sudah dokter lah, itu selalu menjaga postur tubuhnya, menjaga pola makannya sebaik mungkin. Soalnya kan dokter dicontoh kesehatannya bagi masyarakat. Jadi ya harus bisa setidaknya menjaga diri kita agar tidak terhindar dari penyakit, seperti menjaga pola hidup yang sehat, badan yang ideal seperti itu. Jadi aku belajar dari internet lah, dari Google kan banyak kan, kita bisa belajar terkait mana sih pola hidup sehat itu, makannya, tidurnya, dan kan sekarang sudah banyak website seperti Hello Dokter atau Info Dokter yang sehat itu selalu ada. Seperti itu. Jadi ya aku kadang refreshing itu caraku olahraga, sambil olahraga itu setiap berangkat ke masjid, aku milih masjid yang agak jauh, mungkin 500 meter lah dari rumah. Jadi kalau subuh, zuhur, asar, maghrib itu ke masjid. Kalau PP rumah ke masjid kan jadi 1 kilo kan. Jadi ya itu aku niatin ambil pahala sambil menjaga postur, menjaga berat badanku agar tidak meningkat.
kalau maghrib ke isya aku biasanya stay di masjidnya. Itu aku niatin. Dan mungkin masih banyak sih cara-cara cara-cara kakak-kakak mahasiswa, bapak ibu untuk menjaga pola hidup sehatnya, menjaga tubuhnya agar selalu fit, seperti mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi makanan yang sehat. Tapi ya tadi membahas terkait pedoman gizi seimbang ini, jadi ya nggak perlu untuk teman-teman atau bapak ibu untuk terlalu banyak ingin mencari susu Bear Brand atau UC 1000. Itu cuma ya susu biasa sih, nggak ada bedanya dengan susu yang lain. Vitamin juga nggak terlalu berlebihan. Soalnya konsepnya vitamin itu ya memang tubuh kita itu memerlukan vitamin. Tubuh kita itu memerlukan vitamin untuk mensupport organ-organ kita agar meningkatkan kekebalan tubuh kita, seperti vitamin A, vitamin C, untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Tapi juga tidak boleh berlebihan, karena kalau kita mengkonsumsi berlebihan, kayak tubuh kita membutuhkan 20% vitamin. Tapi kita minum UC 1000 atau langsung mengkonsumsi kapsul vitamin C seperti itu, karena kalau terlalu berlebihan itu akan larut pada urin. Jadi urin akan terlihat lebih pekat, warnanya tuh terlalu kuning pekat. Ya kuning lah. Dan kalau dampak mengkonsumsi vitamin berlebihan itu juga nggak baik untuk tubuh kita. Seperti vitamin C itu bisa saja mengakibatkan pusing atau yang lain. Itu mengkonsumsi makanan. Jadi ya nggak usah, nggak disarankan untuk mencari susu Bear Brand sampai yang di Instagram itu berebutan ngambil kan ada kan videonya di sosial media yang orang-orang pada mencari susu Bear Brand sampai rebutan gitu. Ya nggak seharusnya segitunya. Soalnya ya susu yang lain juga berkhasiat. Lalu itu beberapa cara untuk meningkatkan pola hidup kita, pola hidup sehat kita. Lalu selanjutnya adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh tidak mengatur pola hidup sehat saat pandemi ini. Ini contohnya untuk kita, teman-teman para mahasiswa, mungkin untuk ibu dan bapak masyarakat juga ada salah satu yang merasakannya, seperti obesitas. Ini untuk teman-teman yang lagi kuliah, mantengin laptop, mantengin gadget kita, tanpa melakukan gerak yang lain, cuma lihat aja, terus kalau lapar makan sambil mantengin kuliah, lama-lama berat badan kita meningkat. Kan banyak kan yang seperti itulah, seperti contohnya saya dan teman-teman saya juga ada. Lalu ada lagi low back pain, bisa dikatakan juga cocok. Dimana kalau kita terlalu lama duduk, terlalu lama bersila seperti saat ini saya bersila atau rebahan, itu punggung akan terasa nyeri, bukan karena encok, kalau kamu udah tua kok encokan, enggak lah, itu encok itu karena ergonomis tubuh kita itu enggak optimal lah, makanya bisa mengakibatkan low back pain. Dan caranya ya kita kalau cuma duduk-duduk aja, kalau diselingin istirahat ya kita mengistirahatkan tubuh kita, relaksasi atau senam-senam ringan agar punggung kita nggak sampai nyeri seperti itu. Soalnya saya pernah sih punggung sampai nyeri kayak gitu. Karena wah ini aku udah tua sih kok sampai encok ini, ternyata ya karena aktivitasku yang minim, cuma di depan laptop aja, cuma di hadapan gadget aja, nggak beraktivitas lain. Lalu juga ada gangguan pendengaran. Nah ini mungkin untuk teman-teman juga yang cuma di depan laptop memakai headset, memakai earset, headphone, sambil mendengarkan terus-menerus, mendengarkan lagu, mendengarkan YouTube, Instagram lah mungkin. Itu kalau terlalu lama juga bisa merusak telinga kita, bisa mengakibatkan infeksi, pusing, atau gangguan telinga yang lain. Jadi sampai itu, karena kita sudah sekitar 2 tahun kan dampak pandemi ini, itu dokter-dokter UB melakukan penelitian
tentang kesehatan telinga. Dimana kan manusia normal itu tingkat kebisikannya itu 85 nggak salah. 85 apa santuannya lupa, desibel. Jadi nggak boleh terlalu lebihan kebisikannya, soalnya bisa mengakibatkan telinga kita agak terganggu, bisa mengakibatkan infeksi juga karena terlalu sering menggunakan earset, headphone seperti itu. Lalu juga ini gangguan mata. Gangguan mata ini ya bisa sih berdampak pada kita semua karena terlalu lama lihat di laptop, lihat di HP dengan tingkat kecerahan yang tinggi. Kan TV, laptop, HP yang lain memancarkan sinar UV, di mana membuat mata kita bisa sampai panas gitu kan, pernah kan sampai lihat itu mataku panas. Lalu juga bisa menyebabkan pusing. Pusing itu juga bisa disebabkan oleh mata kita. Pusing itu bisa disebabkan dari mana aja sih? Soalnya kan berhubungan dengan saraf, dan mata itu kan juga langsung dengan saraf. Jadi dianjurkan untuk kalau umpama ada waktu luang, waktu senggang, itu lebih baik mengistirahatkan organ kita, mata, telinga, dan lain untuk tidur. Daripada stalk Instagram atau stalk orang yang lain lah. Daripada buka YouTube. Ya mungkin kalau sibuk bisa ada pengecualian, tapi kalau bisa diistirahatkan sebaik mungkin. Karena mata kita harus dijaga, karena penggunaannya kan masih lama. Dan untuk teman-teman yang mahasiswa, mungkin cuma beberapa waktu itu bisa disempatkan untuk merem, untuk menutup matanya berapa saat, 2 menit atau 3 menit untuk mengistirahatkan mata. Lalu ini yang jarang sih, carpal tunnel syndrome, di mana untuk yang keseringan ngetik sekretaris atau yang yang tugasnya ngetik banyak, itu bisa mengakibatkan tangan kita nyeri. Mungkin untuk Bapak Ibu kalau terlalu lama menyapu atau bikin sambel itu kan bisa mengakibatkan carpal tunnel syndrome, nyeri, karena ini ada sarafnya yang terjepit. Nah, lalu selanjutnya adalah pemakaian masker baik dan benar. Jadi selain menggunakan hand sanitizer, lalu juga vaksin, ada juga jaga jarak. Jadi ya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan WHO. Itu penting. Kita harus vaksin. Soalnya ya vaksin itu agar menjaga kita kebal dari, ya nggak kebal sih, ya meningkatkan kesehatan kita agar tidak rentan terkena COVID. Soalnya kan ini sudah varian Delta, banyak yang terkena kan. Juga agak takut lah keluar rumah. Soalnya di rumahku juga aku sering ke rumah kakek nenek. Jadi ya sebaik mungkin kita menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Jadi pemakai masker ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman sudah banyak yang tahu kan cara memakai masker, gimana lebih dahulu cuci tangan, lalu memakai masker yang baik. Memakai masker itu masker baru dipakai, lalu ada seperti kawatnya itu dibentuk sesuai hidung kita, itu dipasin, lalu ditarik ke bawah. Itu memakai masker yang baik dan benar. Nah, ini adalah jenis-jenis masker dan efektivitasnya. Yang ada seperti masker dan kain 3 lapis itu 50-70%. Lalu ini masker yang selalu digunakan oleh tenaga kesehatan, dokter-dokter yang menangani di ruang isolasi COVID itu memakai masker N95. Masker ini cukup mahal dan jarang, soalnya harus diimit-imit lah. Apa ya bahasa Indonesia diimit-imit? Dipakai itu secukupnya, nggak harus ganti-ganti, soalnya ini rare, sangat langka masker ini, karena pandemi ini maskernya jadi mahal dan sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Lalu juga ada masker bedah yang bisa dibeli di apotek terdekat, masker yang warnanya hijau, biru itu, lalu ada masker kain atau masker scuba. Jadi ada himbauan baru di mana kita bisa memakai masker itu dianjurkan double. Masker double itu yang di dalam itu masker yang
yang tingkat efektivitasnya lebih tinggi. Contohnya kalau dokter-dokter di ruang isolasi COVID itu, yang paling dalam itu adalah masker N95. Lalu ditutupi masker bedah, ditutupi lagi masker bedah lagi. Itu menjaga kita agar kita tidak mengeluarkan tidak menularkan dan tidak tertular. Jadi terjaga dari luar dan dari dalam keluar itu. Kalau umpama nggak ada masker N95, kita bisa memakai masker bedah double atau masker FFPI, itu yang masker yang lebih bagus itu seperti Jobbil atau yang lain, dan merek-mereknya juga banyak. Lalu umpama di rumah adanya masker kain, itu boleh masker kain, tapi di dalam itu masker bedah. Jadi masker bedah dipakai, dipasang hidung sampai dagu tertutup, lalu ditutupi dengan masker kain. Itu agar kita terlindungi. Soalnya penting, memakai masker itu penting, vaksin juga penting, hand sanitizer dan yang lain penting agar bisa memutus tali COVID di Indonesia. Kasihan kan kalau diperpanjang lagi PPKM level 4, level 5, makin lama level-levelnya ya ini teman-teman mahasiswa nggak bisa kembali kuliah luring, jadi ilmunya terhambat. Dan juga di rumah perekonomian juga terhambat, soalnya juga ada jam malam, ada perbatasan wilayah, perbatasan itu. Contohnya kayak makan aja harus 20 menit kan, harus cepet-cepet ditanyain pesen apa aja itu sudah beberapa menit itu kan udah kepotong kan. Nah, ini adalah cara memakai masker yang baik dan benar. Ini bisa time to double it up. Saat kita memakai masker double ya saat kita keluar rumah. Dan itu kalau untuk masker yang masker bedah N95 itu nggak bisa dicuci. Masker bedah itu sekali pakai. Tapi kalau masker kain itu boleh dicuci. Jadi kalau masker bedah kalau sekali pakai, kalau bersin itu langsung dibuang aja. Tapi kalau masih itu bisa digunakan sekali atau dua kali pemakaian. Bisa sehari, 2 hari gitu bisa dipakai. Dan ini cara memakai maskernya, bisa dilihat masker yang ini ada masker kain dan ini masker bedah double seperti ini. Dan masker bedah kan sekarang nggak mahal seperti dulu kan. Dulu kan sampai lonjakan COVID itu banyak orang-orang yang panik pada beli masker kayak nimbun. Akhirnya sekarang juga sudah turun lagi, masker mudah dicari dan mudah dipakai, nggak ribet seperti masker yang N95 itu kan ribet kan ini. Masker ini kalau pemakainya itu ribet dan besar. Ini bisa praktis dan aman. Itu sih dari saya. Umpama ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Viko atas materi yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali. Kedengeran ya suara saya teman-teman ya? Iya, kedengaran, Kak. Oke. Mulai dari bagaimana menjaga pola hidup sehat di masa pandemi, lalu pemakaian masker, dan tadi menjaga pola makan biar tidak obesitas. Tahu-tahu nanti setelah Zoom meeting, waduh, kok pipinya ada double chin-nya gitu ya. Jangan kaget kan, jadi masa pandemi seperti ini itu selalu harus ada biasanya. Oke, baik. Saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan izin di kolom komentar atau langsung saja ditulis pertanyaannya, nanti saya akan baca melalui kolom komentar. Dan kabar gembira buat teman-teman semua, nanti ada 3 audiensi yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Apa hadiahnya nanti akan kita kirim setelah acara pada malam hari ini. Baik, ini mungkin sudah ada yang bertanya dari Mbak Sofia Dwi Aprilianti. Halo Mbak Sofi. Iya, Oke, ini halo.
Oke, bisa diterangkan apa pertanyaannya atau mungkin saya baca melalui kolom komentar? Saya mohon maaf izin off cam. Iya, nggak apa-apa Mbak. Perkenalkan, saya Sofia Dwi Aprianti dari UNESA. Yang ingin saya tanyakan terkait yang terjadi saat ini, based on my experience, itu karena kita setiap hari kan mahasiswa itu kan online selalu. Nah, itu ketika itu saya mengalami low back pain. Nah, itu bagaimana ya cara mengatasinya? Kemudian, bagaimana tanggapan Mas Piko terkait statement bahwa vaksin saat ini adalah mengurangi resiko gejala COVID yang lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Viko atau kita tampung dulu? Bisa saya langsung jawab itu? Oke, siap. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk low back pain untuk kita para mahasiswa kan kayak aku dulu pernah kayak ngandak nih lah, meremehkan. Nggak mungkin lah aku masih muda masa aku low back pain. Tapi ternyata ya benar itu adanya. Aku pernah nyeri, punggung itu sangat nyeri sampai waktu sholat tuh kayak aduh nggak bisa duduk itu saking nyerinya. Dan kan juga dari FK itu juga kuliahku itu juga diajarin sudah materi, jadi obatnya itu anti nyeri sama vitamin. Jadi benar aku datang ke dokter, ya aku tahu obatnya tapi takut salah lah. Jadi aku datang ke dokter, ya ternyata obatnya itu obat anti nyeri punggung seperti ibuprofen atau golongan yang lain. Nah, karena lonjakan COVID pada ini kan bisa dikatakan gelombang 2, yaitu varian Delta. Pada gelombang pertama itu masih banyak masyarakat yang masih nggak percaya vaksin karena terlalu banyak rumor, mitos, terlalu banyak konspirasi. Jadi ya itu susahnya peran kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda untuk memberantas hoax yang beredar, konspirasi yang beredar. Seperti ada teman saya itu bilang, kok aku nggak vaksin, soalnya vaksin itu ada chipnya bla bla bla. Kok nggak masuk akal tuh sampai menurutku kasihan lah. Vaksin itu penting. Keluarga kita, diri kita, dan tenaga medis itu banyak yang gugur di medan perang melawan COVID. Seperti banyak kan video-video makam itu, masa kok hatinya nggak tersentuh lah melihat ini. Kok aku kadang merasa kel sama para yang bikin konspirasi, kok nggak melihatlah sisi ini. Ya bener, Indonesia mungkin terlalu banyak konspirasi yang lain-lain, tapi ya kita ikutilah menggunakan masker, lalu melakukan vaksinasi. Dan ternyata dari gelombang pertama di 2020 dan 2021 tingkat masyarakat yang bervaksin itu meningkat drastis. Dulu waktu di Jawa Timur itu dari 30%, sekarang meningkat menjadi 87%. Itu meningkat drastis. Dan pagi tadi saya melakukan vaksinasi yang kedua. Banyak warga itu yang berpartisipasi, orang-orang warga yang sudah tua, warga yang teman-teman seangkatan yang masih muda itu banyak melakukan vaksin. Jadi ya itu sih pentingnya vaksin. Baik, terima kasih Mas Viko. Mbak Sofi, bagaimana, sudah jelas dengan jawaban dari Mas Viko? Iya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sofi atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini dari Mas Winarno, mahasiswa dari Institut Islam Studi Muhammadiyah Pacitan. Bagaimana menjaga kesehatan psikis mengingat informasi pandemi COVID-19 saat ini semakin kompleks dan menimbulkan ketakutan pada masyarakat sehingga kesehatan psikis sangat perlu diperhatikan. Menurut Mas Piko sendiri, gimana sih cara menjaga kesehatan psikis masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus juga pertanyaan ini. Kesehatan psikis itu juga penting. Dimana sekarang itu kan ada pro sama kontra. Dimana di sosial media kan kadang kita tuh susah menyaring mana yang
benar-benar baik, mana benar-benar yang buruk, di mana ada yang menyebarkan hoax, menyebarkan konspirasi, di mana itu semakin takut, itu malah semakin mempertakut warga, semakin mempertakut diri kita. Akhirnya semakin takut, cemas, sedih, gelisah, akhirnya imun menurun. Jadi kesehatan psikis itu penting. Ada sebuah pasien di mana pasien yang satu itu ya terkena COVID juga, terkena COVID. 2 pasien terkena COVID. Yang satu itu memiliki riwayat diabetes, yang satu itu enggak, yang satu itu cuma terkena COVID biasa tanpa gejala, orang tanpa gejala. Dan orang yang satu yang tanpa gejala itu terlalu takut, soalnya terlalu mendengarkan omongan warga, terlalu mendengarkan di sosial media yang berita hoax, itu akhirnya jadi takut sendiri, jadi terlalu takut, cemas, akhirnya imunnya menurun, saturasi di oksigen dalam tubuhnya itu menurun, kurang dari 90. Yang satu yang terkena diabetes itu ya bodo amat dengan hoax itu, dia pokok ngikutin perintah dari tenaga kesehatan, dari pemerintah untuk melakukan vaksin, menjaga pola makan, memakai masker, dan hidupnya itu lebih sehat lah, makanya lebih cepat untuk sembuhnya yang terkena diabetes itu. Jadi ya kuncinya itu adalah senang. Makanya saya memberikan slide di mana perlunya refreshing sama istirahat itu agar kita tidak terlalu cemas. Dan aku kan dulu ikut volunteer COVID lah, di mana yang sudah kakak-kakakku yang dari kedokteran yang sudah koas atau sudah mau jadi dokter itu ikut ke lapangan. Tapi kalau yang masih preklinik, yang masih mahasiswa, itu memberantas hoax-hoax yang beredar di sosial media. Banyak kan hoax-hoaxnya, di mana vaksin melakukan ini, COVID itu nggak ada, dan yang lain. Itu ya kalau diajak debat ya akan jadi debat yang tajam lah. Soalnya ya, tapi ya kita harus harus meningkatkan imunitas kita. Kita bahagia, kita harus senang, harus bersyukur lah. Jangan ya bener lah, karena PPKM ini siapa sih yang nggak sedih? Kita melihat sosial media aja banyak yang membuat hati kita merasa sedih. Nah, kita bisa melakukan perubahan. Kita bisa melakukan perubahan untuk negara kita, kepada Indonesia, dari diri kita sendiri untuk memutus itu COVID. Jadi ya kesehatan psikis itu penting untuk dijaga. Pokok intinya kita harus senang, kita harus bahagia, tapi juga harus ada batasannya. Bukan kita harus bahagia, kita mengambil hak orang lain, itu nggak boleh. Jadi ada batasannya, ada cara menghibur diri kita. Itu sih. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Mas Winarno, bagaimana cara menangani kondisi fisikis di masa pandemi ini. Yang pertama tadi harus bahagia, jangan nesu terus, harus tetap semangat. Iya kan Mas Viko ya, bener ya? Tetap bahagia, bersenyum ria gitu, menebarkan energi positif satu sama lain, kan ya? Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari mana ini? Oke, sebentar. Ini mahasiswa Wahyu Aldi Setiawan. Bagaimana penggunaan masker di saat sedang melakukan makan atau menurunkan masker dengan menggantungkan di leher dengan menggunakan strap dana, menaruhnya di tempat lain seperti saku dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut baik atau tidak? Kemudian bagaimana cara kita menyimpan masker tersebut di saat kita sedang tidak memasang masker tersebut? Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya, Kak Wahyu. Jadi kalau umpama kita makan, umpama kita di luar itu kalau kita makan, masker itu kita lebih baik kita taruh di saku. Soalnya kalau di sini bisa aja tercecer makanan, jadi nggak steril lah. Makanya kita bisa melakukan saku, kita makan secukupnya, habis itu kita pakai lagi dengan posisi yang baik dan benar. Jadi juga ada kan, ada kalung masker atau yang dipererat di belakang itu juga bisa membantu kita, selain untuk agar estetik, juga bisa membantu kita untuk agar lebih tertutup maskernya.
Dan masker itu tadi cuma beberapa kali pakai, 1 kali 2 kali pakai. Kalau umpama kita di dalam sudah bersin atau dirasa kita keluar rumah itu sudah merasa di tempat keramaian, mungkin kalau kita ke pasar itu masker bisa langsung diganti. Kalau menyimpannya ya disimpan di saku bisa. Tapi kalau menyimpannya itu yang keluar itu dilipat. Maksudnya yang warnanya biru lebih terang itu dilipat ke dalam. Jadi agar paparan dari dunia luar itu tidak terkena bagian jari kita. Ditutup lalu dilipat dimasukkan saku, lalu dipakai lagi. Karena juga aku belajar cara memakai masker itu dari dokter yang memakai masker. N95 itu yang dalam itu bagian luar tuh jangan sampai terkena agar paparan dari dunia luar itu tidak menyerang kita. Tapi kan banyak kan yang memakai masker langsung syukur ambil langsung dibuang tuh kan tangan kita jadi nggak higienis lagi kan. Jadi ya kalau bisa habis memakai dilipat dimasukkan ke saku. Jadi yang terlihat dari luar itu yang putihnya aja. Dan jangan lupa untuk terus cuci tangan. Jadi anjuran memakai masker itu sebelumnya cuci tangan dan sebelumnya cuci tangan. Ya agar higienis. Dan kalau nggak ada sabun cuci tangan bisa memakai hand sanitizer setiap saat, itu penting. Tuh. Oke, baik. Jadi melipatnya itu ingat ya teman-teman, yang depan yang warna biru terang itu harus dilipat ke dalam, benar ya Mas ya? Agar virus-virus yang masuk atau kotoran-kotoran yang menempel di dalam masker, pada masker tersebut itu tidak menyebar kemana-mana. Dan menyimpannya harus dalam saku supaya tetap terlihat bersih. Dan jangan lupa ketika memegang masker dianjurkan untuk cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Supaya apa sih? Supaya bisa terhindar dari kotoran yang ada di tangan. Dan biasanya benar ya Mas ya, kalau saya tahu saya itu kalau di tangan ini juga banyak banget ya kuman-kumannya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ferry Sukma Putra, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Halo Ferry, saya kemarin mengalami beberapa gejala COVID seperti demam sampai hilang penciuman dan perasa. Bagaimana atau terapi apa yang perlu dilakukan agar penciuman dan perasa bisa kembali menjadi normal? Wah, ini tentang COVID nih. Selamat Mas menjadi alumni COVID ya. Oke, baik, saya jawab. Jadi itu namanya anosmia, di mana kita kehilangan perasa, kehilangan indera penciuman, jadi nggak bisa mencium bau wangi. Dan itu sebenarnya adalah gejala baik dan efek positif dari tubuh kita, efek positif dari tubuh kita untuk menjaga diri kita itu dari serangan itu, virus COVID itu. Jadi anosmia itu adalah sebenarnya bagus, sudah alami lah dari tubuh kita, dan selalu dianjurkan untuk yang hilang penciuman dan perasa itu dianjurkan untuk isolasi mandiri. Nggak boleh kalau kayak ya benar itu kayak udah bisa dimasukkan ke gejala COVID, tapi jangan umpama kita udah takut seperti itu, kita jangan keluar rumah, kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan kalau demam itu obatnya bisa menggunakan paracetamol atau obat antibiotik dan analgesik yang lain seperti paracetamol dan obat yang lain yang ada yang bisa menghilangkan demam itu. Dan terus makan makanan yang itu intinya kita harus bahagia. Kita harus bahagia, kita makan enak, tidurnya minum. Soalnya ada temanku itu juga pernah cerita di mana dia kehilangan penciuman dan perasa, lalu dia cerita ke aku, lalu aku saranin coba kamu langsung kepada Satgas COVID yang ada di daerahmu, kan ada kan nomor kontak personnya, bisa menelpon, gimana cara menanganinya, gimana cara isolasi mandiri itu sudah ada dan sangat mudah, dengan tinggal nelpon bisa konsultasi. Dan caranya itu ya aku cuma di rumah aja makan, minum, tertib, dan tidur. Yang biasanya aku kan kerja malam, biasanya aku tidur cuma 3 jam, 4 jam, aku usahain tidur 7 jam, 8 jam, dan tertib
melakukan protokol kesehatan. Akhirnya cuma seminggu dia bisa mencium lagi dan kembali sehat. Jadi ya itu sih pentingnya menjaga pola makan sehat, pola hidup sehat, dan konsumsi vitamin. Kalau bisa vitamin C itu sehari sekali, bukan sehari 2 kali atau lebih, sehari sekali, atau umpama kita sudah merasa bugar, kita bisa mengkonsumsi vitamin C itu sehari 2 hari sekali. Atau juga bisa yang anget-anget atau teh anget, bisa tolak angin, dimasukkan air anget, terus kan itu kan bisa buat ini inhaler alami lah dari baunya tolak angin, itu bisa membuat hidung kita yang tersumbat bisa kembali bernafas. Lalu juga diminum itu juga bisa untuk untuk menjaga daya tahan tubuh kita meningkat. Suplemen lah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Viko. Jadi Mas Ferry, kalau misalnya punya gejala-gejala seperti itu, ya diusahakan tetap standby di rumah, menjaga pola makannya, menjaga aktivitasnya, jangan lupa minum vitamin tentunya, supaya nanti badannya juga bisa fit kembali. Karena yang tadi disampaikan Mas Viko tadi, kalau misalnya kita udah terjangkit gejala anosmia tadi ya Mas, ya itu berarti gejala termasuk gejala baik ya dari gejala COVID ini. Oke, ini pertanyaan terakhir teman-teman untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Saya akan pilih dulu. Wah, sangat banyak sekali Mas ini Mas, pertanyaannya sangat antusias juga teman-teman. Ada yang tentang vaksin, ada yang tentang LBP dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Nah, ini aja deh. Oke, dari Mbak Anissa Febriani. Pada kondisi sekarang, vaksin sudah menjadi syarat apapun ya Mas ya. Contohnya untuk umroh aja menerima vaksin AstraZeneca. Kalaupun vaksin Sinovac harus vaksin 3 kali. Nah pertanyaannya, apa perbedaan vaksin Sinovac sama vaksin Astra, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi vaksin itu Astra kan banyak kan yang rumor beredar. Sinovac itu ya dari Cina, Astra itu dari Eropa, dari Inggris, agar meningkatkan imun kita. Astra itu, tapi efikasi vaksin itu lebih tinggi di Astra. Astra itu sampai berapa persen, 80%, sedangkan Sinovac itu 60%. Tapi bedanya nggak terlalu jauh. Kalau Sinovac itu baik untuk kita yang mungkin dari masih muda. Kalau Astra itu baiknya untuk usia yang lanjut. Aku memakai vaksin Astra, itu badanku kan banyak kan yang komentar memakai vaksin Astra agak nanti efeknya demam tinggi, nyeri. Ternyata benar. Kukira itu ini cuma takut aja. Ternyata ya pertama ya demam, lalu badanku tuh pegel-pegel gitu. Tapi selalu ada obatnya, selalu ada paracetamol seperti Sanmol, yang lain itu meredakan demam. Dan untuk Sinovac kan agar nafsu makan kita ada yang bilang akan meningkat, yaitu benar, nafsu makan meningkat. Akhirnya banyak yang habis divaksin tuh jadi agak bukan, itu malah bagus itu untuk menjaga imun kita. Untuk perbedaannya nggak terlalu jauh, jadi ya cuma beda efikasi aja, sama untuk bagusnya itu seperti kayak tadi aku vaksin Astra itu yang banyak mengikuti orang-orang yang sudah lansia. Itu kan baik karena Astra itu baiknya pada lansia, soalnya tidak menimbulkan efek yang terlalu tinggi, efek samping yang nggak terlalu berat lah. Kalau digunakan seperti saya ya cuma demam, agak panas, juga pegel-pegel itu aja, tapi cuma 3 hari aja. Jadi ya nggak harus takut. Oh jangan sampai takut vaksin, nggak perlu vaksin itu takut karena sakit, enggak lah. Kita kan setiap waktu kecil, waktu SD kan selalu tertib vaksin kan, campak, polio itu. Jadi nggak ada alasan untuk takut vaksin. Dan vaksin itu penting sekali. Dan vaksin itu juga penting karena sekarang kalau kita keluar rumah, kalau kita keluar kota atau kita pergi kemanapun, selalu dimintai surat sertifikat vaksin. Seperti kemarin, aku waktu keluar kota, aku dimintai oleh
bagian pendataannya itu surat vaksin, sertifikat vaksinasi, lalu juga tes swab, dan itu sih cuma 2 itu, karena itu adalah syarat penting warga Indonesia sih, vaksin, harus wajib vaksin kan. Keluar kota itu banyak sopir-sopir travel itu sertifikat vaksinnya itu sampai dibikin seperti SIM lah, seperti apa ya, jadi kecil dimasukin dompet agar mudah diberitahukan. Jadi mungkin bagi teman-teman untuk alasan vaksin agar bisa ke kampus lagi untuk mencari sertifikat, ya itu harus ikut vaksin. Itu pentingnya vaksin. Dan karena ada PPKM ini dan ketingkatan vaksinasi melonjak, jadi ya turun, kasus COVID di Indonesia kan jadi turun kan. Jadi nggak perlu kita mengikuti berita-berita, aduh kok semakin meningkat, aduh zona merah lagi, itu malah membuat hati kita jadi agak cemas, membuat kita semakin risau. Jadi ya kurangi hal itu. Pokok kita vaksin, kita memakai masker, kita makan, vaksin manapun itu baik, nggak ada yang buruk lah, vaksin itu baik kepada diri kita. Dan banyak rumor beredar kalau efek sampingnya ada yang sampai gini, ada yang sampai meninggal, itu kecil sekali, itu kejadian langka, jadi ya nggak perlu takut, sangat kecil, sangat minim kejadian langka itu terjadi, seperti iritasi, alergi atau yang lain, itu kecil. Jadi ya banyaklah vaksin-vaksin yang sukses gitu. Itu pentingnya vaksinasi. Oke, baik. Terima kasih Mas Wiko atas penjelasannya tadi. Untuk Mbak siapa? Aduh, saya lupa namanya nih tadi. Wah, Mbak tadi pokoknya lah ya. Perbedaannya masih tidak terlalu banyak ya Mas antara Sinovac maupun si Astra sendiri, serta vaksin sendiri juga sangat penting teman-teman untuk bisa dilakukan, untuk bisa diterapkan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini maupun seluruh Indonesia. Wajib harus vaksin supaya apa? Supaya teman-teman terhindar, biarpun resikonya itu sedikit, tetapi kita bisa menghindari dari resiko gejala penyakit COVID-19 tentunya. Baik, terima kasih untuk Mas Wiko atas penjelasannya dan teman-teman sekalian atas antusiasnya. Wah, sungguh luar biasa sekali. Ini dari banyak, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta juga. Wah, luar biasa sekali. Mohon maaf kalau misalnya belum bisa dijawab di acara webinar kali ini, tapi nanti kita akan tetap masukkan pertanyaannya. Mungkin nanti bisa saya PC-kan ke Mas Viko ya, mungkin nanti kita bisa menjawab, nanti share ke grup deh jawabannya gimana, lebih enaknya seperti itu. Baik, mungkin sudah sampai di akhir acara pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah tergabung dalam acara pada malam hari ini. Dan kesimpulan yang kita bisa dapat pada malam hari ini yaitu adalah peran penting pola kehidupan sehat di masa pandemi ini sangatlah berpengaruh yang cukup besar. Tentunya bagaimana cara pola hidup sehat yang kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga pola makan dengan menjaga pola asupan yang sesuai dengan tubuh kita. Yang kedua, istirahat yang cukup, melakukan olahraga rutin, refreshing perlu juga dilakukan agar kita selalu menyebarkan positif dalam diri kita sendiri. Yang kedua dan selanjutnya yaitu menerapkan gaya hidup sehat di masa pandemi seperti mengurangi resiko penyakit yang mungkin dapat menyakit tubuh manusia seperti obesitas atau nyeri punggung, nyeri tangan, gangguan pendengaran dan mata. Selain menjaga pola hidup sehat, kita dianjurkan juga dalam melakukan atau menerapkan protokol dalam menangani COVID-19. Yang pertama, memakai masker yang baik dan benar, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta selalu mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan tentunya tadi dianjurkan juga sama Mas Viko tetap harus vaksin biar terhindar dari gejala COVID-19. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk akhir acara, mari kita foto bersama. Untuk teman-teman sekalian bisa on cam semua.